Halo guys, kembali lagi bersama Senjimi. Di video kali ini aku akan meneruskan cerita yang kemarin. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Bedias, cepat dikacar. Teriakan Pak Gunardi itu setidaknya memiliki dua arti bagi Sarmin. Pertama, bahwa dia memang harus menangkap dua penguntit itu bagaimanapun caranya. Yang kedua adalah ada sesuatu yang gawat baru saja terjadi. Karena seingatnya Pak Gunardi nyaris tak pernah memerintah orang dengan nada amarah sebesar ini. Dia sebagai kepala dusun dikenal sebagai sosok karismatik, mengayomi, dan kebapakan layaknya seorang pamong. Bahkan Pak Gunardi selalu memanggil Sarmin dengan kata ganti seperti Le, Cah, Bagus, atau Nang. Seperti ia memanggil anak lelakinya sendiri. Tapi malam ini untuk pertama kalinya, Sarmin dihardik dengan sebutan Bedias atau monyet. Telinga dan hatinya langsung panas di waktu yang bersamaan. Andai saja orang lain yang memanggilnya seperti itu, Sarmin tak terlalu ambil pikir. Dia bisa langsung mengajar orang itu sampai mampus. Dengan lengan kekar dan legam yang terbentuk karena pekerjaan kerasnya keluar masuk hutan, dan kadang membawa sebalok kayu jati seorang diri. Tapi kali ini Pak Gunardilah yang melakukannya, seorang lelaki yang begitu dihormati, bukan cuma oleh Sarmin semata, tapi juga oleh nyaris semua orang Srigadi, termasuk juga bapak dan ibunya. Lek Gunardi itu pahlawan desa. Beliau sudah melakukan apa saja untuk menyelamatkan Srigadi dari bala bencana, tutur sang ibu pada suatu hari. Jadi sejak saat itu di kepala Sarmin sudah tertanam bahwa Pak Gunardi adalah seorang yang harus dan pantas untuk diberi hormat. Beliau adalah seorang priyayi, kepala dusun dan pahlawan Srigadi. Walau sejujurnya Sarmin juga tak tahu apa yang telah dilakukan Pak Gunardi sampai semua orang tua menyebutnya pahlawan. Hei Sarmin, kenapa diam saja? Cepat susul Gunardi. Suara itu membuyarkan lamunan Sarmin. Kali ini bukan dari mulut Pak Gunardi, tapi dari sesosok figur kakek yang sepuh dengan belangkon hitam dan pakaian surjan serta tongkat tekan kayu yang dia kenal dengan panggilan Mbah Gado. Seorang kakek yang tadi siang dia jemput di rumahnya dan diantar ke rumah Pak Gunardi, seorang yang sudah dianggap sesepuh di desa ini. Kakek-kakek ini, walaupun hidup bersama di suatu dusun, Sarmin tak pernah benar-benar mengenalnya. Mbah Gondo penuh dengan misteri. Ada yang bilang dia hanyalah seorang sesepuh, ada juga yang bilang dia adalah dukun, sakti mandraguna dan bisa bicara dengan arwah-arwah yang sudah mati. Tapi semua itu hanyalah omongan orang. Satu-satunya yang bisa Sarmin pastikan kebenarannya hanyalah Mbah Gondo, bisa membuat orang terhormat Pak Gunardi sampai harus sedikit membungkukkan badan dan menundukkan pandangannya setiap kali berbicara dengannya. Cepat! Perintahnya Mbah Gondo yang kedua kali membuat Sarmin segera beraksi. Dia naik ke sepeda motornya dan kemudian menyalakan mesin. Dasar orang gila, kok malah naik motor? Biar cepet Mbah. Gas langsung ditarik sekencangnya. Kembali ke perempatan desa dan berbelok ke arah kebun jagung. Kali ini Sarmin benar-benar harus menangkap siapapun penguntit yang telah menyaksikan apa yang seharusnya tidak mereka saksikan. Tak peduli entah mereka maling, bocah-bocah kampung sebelah yang main nyasar sampai ke sini, atau bahkan anak-anak kota yang sudah beberapa minggu ini ia dengar sedang melakukan KKN di Jati Asih. Intinya mereka telah mengusik ketentraman dusun tercintanya, dusun yang selama ini begitu tenang, damai, dan sekaligus menyimpan rahasia-rahasia yang harus dijaga dari orang-orang asing. Terutama lagi tentang rahasia kandang kambing itu, tentang apa dan siapa yang tersimpan di dalam sana. 9 tahun berlalu, pada suatu malam paling kelam yang tak pernah bisa Sarmin lupakan sampai kapanpun, pintu rumahnya digedor-gedor oleh seorang dari luar. Kala itu sudah lewat tengah malam. Sarmin yang setengah tertidur pulas di atas tikar di ruang tengah, nyaris terlompat kaget mendengar ribut-ribut di luar sana. Rasa kantuknya hilang tak tersisa. Langsung ia bangkit dan berlari ke arah pintu depan.
Di belakang bapak dan ibunya menyusul, juga dengan setengah berlari dan wajahnya tampak sangat panik. Pintu semakin keras dan semakin sering digedor, seakan siapapun yang ada di sana juga tidak kalah panik dan terburu-buru. Tangan Charmin langsung menggeser balok kayu penahan pintu dan membuka dengan sesegera. Bersamaan, sosok yang begitu familiar segera menghambur masuk ke dalam. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya pun tersengal-sengal. Namanya Mardi, tetangga sebelah sekaligus teman sebaya Charmin. Nyaris saja dia melayangkan pukulan ke wajah si brengsek itu sebagai pelampiasan rasa kesalnya. Namun niat itu tertahan ketika dia mendengar kabar yang dibawa Mardi. Sar, mohon maaf sekali, maaf banget ya, ini ada kabar duka. Lekas Nyoto dan istrinya meninggal. Mardi kemudian menoleh ke belakang seakan memberitahu Charmin bahwa di luar sana keadaan sudah mulai ramai riuh oleh para warga yang berkumpul membentuk beberapa titik di berbagai sudut jalan. Suara kentongan bertalu-talu, dipukul sekali demi sekali, menyebarkan tanda rajapati yang berarti bahwa ada seseorang yang baru saja meninggal. Charmin langsung keluar dari rumah, diikuti oleh Mardi dan kedua orang tuanya. Bergabung dengan warga kemudian bergerak berbondong-bondong menuju rumah Lekas Nyoto yang letaknya berada di ujung barat dusun. Beberapa dari mereka membawa obor di tangan untuk penerangan karena memang pada saat itu listrik belum masuk di Srikati. Di sepanjang perjalanan, Charmin berkutat dengan isi kepalanya sendiri. Pikirannya dipenuhi prasangka-prasangka buruk. Ini pasti bukan kejadian biasa. Selain yang meninggal adalah sepasang suami istri, sekaligus tadi sore dia masih melihat Lekas Nyoto berjalan dengan goloknya dan keluar dari kebun. Bahkan mereka berdua masih sempat bertegur sapa. Orang itu terlihat benar-benar sehat dan bugar seperti biasa, tidak tampak sakit sama sekali. Iring-iringan warga akhirnya berhenti di depan rumah Lekas Nyoto, di mana di sana Pak Gunardi, Mbah Gondo, dan seorang lagi yang tidak dikenal sudah berdiri di depan pintu yang separuh terbuka. Wajah ketiganya kelihatan begitu tegang, apalagi ketika melihat semua orang yang sudah berkumpul di tempat ini. Ada apa ini, Pak Gunardi? Salah seorang warga melempar pertanyaan yang diikuti riuh rendah suara yang lainnya. Mbah Gondo lantas membisikkan sesuatu di telinga Pak Gunardi, yang dibalas dengan sebuah anggukan kecil. Sabar bapak-bapak dan ibu-ibu. Pak Gunardi mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Semua orang seperti biasa dan seharusnya menuruti perintahnya. Tetangga kita Lekas Nyoto dan istrinya telah meninggal dunia malam ini. Keriuhan kembali terjadi, para warga saling bicara satu sama lain. Bahkan beberapa orang berusaha untuk mendekat ke dalam, sebelum Pak Gunardi menahan langkah mereka untuk masuk jauh ke dalam lagi. Mohon maaf, tapi demi keamanan dan kenyamanan semuanya, saya tidak bisa mengizinkan semua orang untuk masuk. Pak Gunardi kemudian melirik ke arah beberapa orang, dan salah satunya adalah Charmin. Mardi, Bowo, Mas Husni, sama Charmin, kalian ikut saya masuk, yang lain tunggu di luar. Charmin sebenarnya laku, tapi dia tahu dia tidak punya pilihan lain, apalagi di situ ada Mbah Gondo juga. Dua orang yang paling disegani di Srikati memberi perintah. Charmin lantas maju ke depan bersama 3 nama lainnya yang ia panggil tadi. Bahkan Charmin tidak bertanya sepatah kata pun ketika Pak Gunardi memimpin mereka untuk masuk ke dalam rumah, menyusuri ruang tengah menuju rumah dapur yang ada di bagian paling belakang. Dan di saat kakinya menginjak lantai tanah dapur Lekas Nyoto, Charmin langsung menyesali keputusan untuk menuruti perintah Pak Gunardi. Matanya terbelalak dan perutnya seketika bergejolak ketika dia mendapati jasad Lekas Nyoto dan istrinya tergeletak di tanah, tepat di samping pawon yang masih tampak berkorbar apinya. Charmin masih belum yakin dengan penglihatannya. Dia kemudian mendekat, maju 2 langkah ke arah jenazah, dan di bawah temaram lampu senter yang masih digantung di langit-langit, jelas terlihat bahwa sepasang tubuh tak bernyawa itu terbujur tanpa kepala. Ayo maju, Pak Gunardi berbisik.
Tapi tak ada satupun dari mereka berempat yang melangkah sejengkal pun. Begitu juga Sarmin yang nyalinya langsung menciut melihat bagaimana naasnya kondisi kedua suami istri itu. Tapi malam ini nasib sial memang sedang menjadi milik Sarmin. Posisinya yang berada di paling depan dan paling dekat dengan Pak Gunarti membuatnya jadi orang pertama yang menjadi sasaran untuk ditarik lengannya, dipaksa untuk maju ke depan oleh kepala dusun itu. "Sarmin, buka dandangnya." Pak Gunardi menunjuk ke arah dandang tanah liat di atas pawon yang masih menyala. Sarmin menurut dia hanya ingin semua cepat selesai. Tangannya cepat bergerak membuka tutup dandang tersebut. Dan di dalam sana, Sarmin menemukan bagian yang hilang dari jasad Lek Kasnyoto dan istrinya. 2 buah kepala dengan kulit yang mulai mengelupas tampak mengambang di air yang mendidih. Detik itu juga Sarmin menjatuhkan tutup dandang dan memuntahkan keluar sayur lodeh dan ikan asin yang ia santap tadi sore. Pak Gunarti tidak peduli, jarinya langsung menunjuk ke satu arah, ke sudut dapur yang gelap dan tak terkena cahaya lampu senter. Anak ini yang membunuh Lek Kasnyoto dan istrinya. Sesosok anak perempuan seumuran Sarmin dan Mardi meringkuk bersandar di tembok bambu dapur dengan rambut acak-acakan dan tubuhnya telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Pandangannya kosong, jauh ke depan, dan mulutnya terkatup rapat, sedang tepat di sampingnya. Sebilah golok yang tadi sore Sarmin lihat dipakai Lek Kasnyoto untuk membebat rumput tergeletak di bawah simbahan darah segar berwarna merah. Sarmin mengenalnya, dia sangat mengenalnya. Itu adalah Yuli, putri tunggal Lek Kasnyoto dan istrinya. Yuli gilanya semakin menjadi, ini berbahaya. Jadi kita tidak punya pilihan lain. Pak Gunardi memandang Sarmin dan 3 orang lainnya satu persatu, seakan untuk berusaha meyakinkan mereka bahwa hanya inilah satu-satunya cara. "Ayo Yuli, dibawa ke gubuk bekas kandang kambing dekat hutan jati. Aku tidak mau ambil risiko, anak ini harus dipasung. Karena kalau dia tega melakukan ini ke orang tuanya, besok-besok bisa kita yang dipenggal kepalanya pakai golok." Tenaga Sarmin sudah terlanjur habis, lututnya kehilangan daya topang dan terjatuh ke lantai tanah. Yang bisa dia lakukan hanyalah memandang Yuli, yang ternyata juga balas memandangnya. Mulutnya bergetar ketika ia mendesis, "Aku lapar." Dulu Yuli tak seperti ini. Entah mengapa hati Sarmin rasanya seperti diiris-iris ketika ia melihat tubuh perempuan itu diarak warga menuju gubuk bekas kandang sapi milik salah seorang warga yang letaknya berada di batas wilayah antara Sigati dengan hutan jati. Tapi dia tidak ingat sejak kapan Yuli mulai kehilangan kewarasan. Yang pasti, ketika masih bocah, Yuli tidak ada bedanya dengan dirinya, Mardi, dan anak-anak dusun yang lain. Mereka bermain bersama-sama dengan riang gembira, peta umpet, gobang sodor, dan apapun yang membahagiakan mereka sampai senja tiba dan para ibu datang bersama sebagai rotan untuk memaksa anak-anaknya yang bandel itu untuk segera pulang. Tapi menurut Mardi, sejak Yuli pergi merantau ketika umurnya menginjak 16 dan kembali pulang ke Srigati setengah tahun kemudian, dia tak pernah lagi keluar dari rumah. Beberapa warga sempat bertanya kepada Lek Kasnyoto maupun istrinya, tapi keduanya kompak memasang wajah tersinggung dan tak memberikan sepatah kata pun tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada putri sematawayangnya itu. Beberapa dugaan kemudian muncul dari mulut para warga. Ada yang bilang kalau dia hamil. Sebagian lainnya bilang kalau dia menjadi gila. Dugaan kedua kemudian menguat ketika beberapa warga mengaku memergoki Yuli berkeliaran di sekitar rumahnya sendiri dan berlakuan seperti orang tidak waras. Bahkan Mardi sendiri sampai bersumpah-sumpah di depan Sarmin. Dia mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri Yuli berada dalam posisi berjongkok seperti orang yang sedang buang air besar di kebun singkong.
di belakang rumahnya sendiri. Rambutnya acak-acakan, tidak karuan, dan tubuhnya telanjang bulat tanpa sehelai benang pun menutupi. Mardi nyaris mendekat, bermaksud memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Tapi apa yang dia saksikan berikutnya langsung membuat nyali dan keberaniannya luntuh tersisa. Walau saat itu gelap, tapi Mardi berani memastikan bahwa masih dalam keadaan jongkok. Tangan kanan Yuli seperti meraup sesuatu dari pantatnya sendiri sebelum ia memasukkan entah cairan apa yang ada di tangannya kala itu Mardi tak mau tahu ke dalam mulut. Yuli kemudian mengunyah dan melahap menelan, lalu berdiri dan menari-nari sambil berdendang-dendang gembira dengan dihujani cahaya pucat rembulan. Yuli makan kotorannya sendiri. Mardi memang pemuda brengsek yang sok petentang-petenteng dengan hobi berkelahi. Tapi Sarmin tahu, temannya itu bukanlah seorang pembohong. Yang kemudian membuat Sarmin semakin yakin bahwa Yuli benar-benar gila adalah beberapa hari setelah dia mendengar cerita Mardi tersebut, Lek Kasnyoto pulang ke rumah bersama Mbah Gondo di sore hari. Timbul dugaan bahwa Mbah Gondo bertandang ke sana atas permintaan Lek Kasnyoto demi kesembuhan putri sematawayangnya itu. Hingga malam menjelang, Mbah Gondo baru keluar dari rumah Yuli, dan sejak saat itu, Sarmin tak pernah lagi mendengar cerita warga tentang Yuli. Dia benar-benar tak pernah lagi keluar dari rumahnya. Sampai malam ini, sampai di malam paling laknat ini. Yuli mencapai puncak kegilaannya. Dia menggorok kepala kedua orang tuanya dan merebusnya di dalam dandang berisi air mendidih. Dulu Yuli adalah gadis dan teman yang manis. Sarmin kembali membatin. Sarmin kembali mencoba memutar memorinya ke belakang, ke masa-masa di mana semuanya masih begitu indah dan riang. Dia dulu suka menirukan suara-suara kambing dengan cara yang lucu dan semua orang tertawa melihatnya. Dan kini di depan matanya, sahabatnya masa kecilnya itu digelandang, diludahi, dihujani, dicaci maki, dan dipaksa masuk ke dalam kandang kambing yang bau tainya menyengat minta ampun. Air matanya jatuh berlinang tanpa ia sendiri sadari. Ketika kedua kaki Yuli ditarik paksa saling menjauh satu sama lain dan dimasukkan ke kedua buah lubang di kedua sisi ujung kayu yang besar yang digunakan sebagai alat pasung. Tapi Yuli tidak memberontak. Dia tidak memberi perlawanan. Dia hanya diam dan menatap kosong jauh ke depan. Mulai sekarang, nggak ada yang boleh mendekat ke tempat ini kecuali atas seizin saya dan Mbah Gondo, demi keamanan dan kenyamanan dusun kita bersama. Pak Gunardi mengeluarkan maklumat, semua warga mengangguk setuju. Dengan lengannya yang kekar, Sarmin menghapus air matanya sendiri. Dia menatap tajam ke arah Pak Gunardi dan Mbah Gondo, dan satu lelaki asing yang sedari tadi tidak bicara sepatah kata pun. Mungkin memang sudah saatnya menerima kenyataan bahwa Yuli yang dulu tak lagi sama dengan Yuli yang sekarang. Bukan hanya tidak waras, kini ia juga adalah seorang pembunuh, seorang yang tega membobot leher bapak dan ibunya sendiri. Pintu gubuk ditutup perlahan, dan sebelum rantai besi dipasang melingkari gubuk ini dikunci oleh Pak Gunardi, Sarmin masih sempat melihat wajah Yuli. Dia menatap Sarmin untuk kedua kalinya. Tapi sekarang sepasang mata itu bukanlah milik Yuli lagi. Sepasang mata itu kini sepenuhnya berwarna putih. Bibirnya perlahan menyunggingkan senyum mengerikan sebelum akhirnya kembali bergerak dan berusaha mengucap sesuatu yang tak bersuara namun ajaibnya mampu menggema di balik dada Darmin. Sarmin.